Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bertemu lagi. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reska Anwar dengan M4420210018. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Strategi yang diberikan oleh Bapak Haris Adi Swantoro selaku dosen yang mengajar mata kuliah Manajemen Strategi. Video ini merupakan video kedua dari beberapa video yang akan saya buat. Pada video ini, saya akan membahas tentang strategi teknologi commercialization, Industry 4.0 and Society 5.0. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan Industri 4.0 dan Society 5.0. Yang pertama, Industri 4.0 itu diperkenalkan oleh Klaus Schwab selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum. Dalam perkenalannya, revolusi ini disebut akan secara fundamental mengubah hidup dan kerja manusia. Dibandingkan pendahulunya, revolusi industri ini punya ruang lingkup, skala, dan kompleksitas lebih luas. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real-time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru. Industri 4.0 melibatkan integrasi yang lebih kuat antara sistem fisik dan digital dengan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things, komputasi awan, big data, kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan lain-lainnya. Tujuan dari industri 4.0 ini adalah untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, cerdas, dan terhubung yang dapat mengoptimalkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan layanan yang lebih baik. Semua kemajuan dan perubahan yang dibawa revolusi industri 4.0 mungkin membuat banyak orang merasa tidak ada revolusi lagi yang bisa terjadi. Namun, pikiran itu musnah setelah munculnya era Society 5.0. Sebuah konsep yang dihadirkan oleh Federasi Bisnis Jepang. Konsep yang sudah diusulkan dalam 5 tahun Science dan Teknologi Basic Plan. Ini dijadikan masyarakat masa depan yang harus diciptakan oleh negeri matahari terbit ini. Secara Society 5.0 adalah konsep yang menggambarkan visi masyarakat masa depan yang diarahkan oleh perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan kehidupan sehari-hari manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan manusia sentris. Society 5.0 mengacu pada tahap evolusi sosial yang diawali dengan masyarakat berburu, yaitu Society 1.0,
masyarakat pertanian, Society 2.0, masyarakat industri, Society 3.0, dan masyarakat informasi, Society 4.0. Masyarakat Society 5.0 berfokus pada integrasi yang lebih dalam antara dunia fisik dengan dunia digital untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari Society 5.0 adalah menciptakan masyarakat yang harmonis antara kemajuan teknologi dan kepentingan sosial dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, kesetaraan, keberlanjutan, dan inklusi sosial. Hal ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, sipil, dan individu untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan teknologi yang bertanggung jawab dan dampak positif bagi manusia dan lingkungan. Setelah mengetahui penjelasan tentang Industri 4.0 dan Society 5.0, lalu apa saja kesamaan antara Industri 4.0 dan Society 5.0? Seperti seperti dikutip dari aziatiyusuf.com, berikut 6 di antaranya. 1. Sama-sama menekankan teknologi IoT, AI, Smart Machine, Knowledge Management, dan Smart Web untuk mewakili konektivitas kerja. Kedua, menekankan pada bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan menggunakan mesin atau orang lainnya dengan intelligent machine yang tersedia. Yang ketiga, sama-sama memiliki kekuatan untuk melakukan multitasking melalui berbagai jenis media otomatis dan platform komputasi. Yang keempat, keduanya sama-sama menekankan bahwa pekerjaan di era ini sudah bukan lagi sekedar single job per jam, melainkan merupakan proses yang selalu berjalan dengan proses lain atau sebagian medium ke prosedur yang lain. Sama-sama menekankan pada penggerakan bebas dari satu proses produksi ke proses lainnya, dan memerlukan lebih sedikit protokol untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang keenam, keduanya mempertimbangkan rekayasa berkelanjutan di tengah-tengah perkembangan teknologi progresif yang dikerahkan secara material dengan memastikan pelestarian alam dan ekologi masih dalam kondisi baik. Nah, di mana ada persamaan, di sana juga tentu terdapat ada perbedaannya. Secara garis besar, ada 3 perbedaan antara Industri 4.0 dan Society 5.0, yaitu 1. Industri 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedikit atau tanpa adanya peran manusia dalam proses produksi. Sedangkan Society 5.0 di mana lebih menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, Industri 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis sedikit atau tanpa ada peran manusia dalam proses produksi. Sedangkan Society 5.0 di mana menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang atau masyarakat dengan bantuan mesin cerdas. Yang ketiga, Industri 4.0 adalah tentang komunikasi yang terkomputerisasi dengan segala cara, sedangkan Society 4.0 dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas demi kepentingan orangnya.
Nah, selanjutnya yaitu strategis teknologi komersialis. Yang dimaksud dengan strategi teknologi commercialization adalah proses merencanakan dan melaksanakan strategi untuk mengubah teknologi yang dikembangkan menjadi produk atau layanan yang dapat dipasarkan secara efektif. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai komersial dari teknologi tersebut. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan teknologi dengan cara yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi yang terlibat. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar, kebutuhan pelanggan, serta kemampuan dan keunggulan kompetitif teknologi yang dimiliki. Strategi ini melibatkan analisis dan pemilihan teknologi yang memiliki potensi komersial yang tinggi, pengembangan strategi bisnis yang tepat, pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi, uji coba atau validasi, pemasaran dan penjualan, serta manajemen keuangan dan investasi. Selama proses ini, evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan pasar, keefektifan strategi, dan penyesuaian yang diperlukan. Tujuan utama dari strategi teknologi commercialization adalah menghasilkan pendapatan dan keuntungan dari teknologi yang dikembangkan, memperoleh pangsa pasar yang signifikan, serta memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki untuk memperluas bisnis dengan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Penting untuk diperhatikan bahwa proses komersialisasi teknologi adalah dinamis dan memerlukan keterlibatan berbagai departemen dan pemangku kepentingan dalam organisasi. Hal ini melibatkan kerja tim, pengetahuan industri yang mendalam, pemahaman pasar yang baik, serta kemampuan manajerial dan strategis yang kuat untuk berhasil dalam mengkomersialisasikan teknologi. Nah, setelah mengetahui tentang strategi teknologi commercialization, berikut adalah beberapa contoh penerapan strategi teknologi commercialization pada perusahaan di berbagai industri. Yang pertama itu ada pada Tesla. Tesla adalah yang seperti kita tahu, Tesla merupakan perusahaan mobil listrik yang sukses menerapkan strategi komersialisasi teknologi mereka. Mereka mengembangkan teknologi baterai yang canggih dengan desain mobil yang inovatif dan pengalaman berkendara yang unik. Tesla juga mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dengan mengembangkan infrastruktur pengisian daya seperti jaringan supercharger untuk meningkatkan kenyamanan pengguna mobil listrik. Dan yang kedua, kita juga sama-sama tahu yaitu Amazon yang merupakan perusahaan yang telah menerapkan strategi teknologi commercialization dengan sukses. Mereka menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan mereka. Contohnya adalah penggunaan sistem rekomendasi yang personal untuk meningkatkan produk yang relevan bagi pelanggan, serta menerapkan sistem otomatisasi dan robotik dalam rantai pasok mereka. Yang ketiga, kalian pasti pernah menonton film di aplikasi ini, yaitu Netflix. Netflix adalah platform streaming yang telah memanfaatkan teknologi secara efektif. Netflix ini menggunakan algoritma canggih untuk menganalisis preferensi dan perilaku penonton, sehingga
Dengan memberikan rekomendasi konten yang relevan, Netflix juga telah mengembangkan teknologi streaming yang canggih untuk menyampaikan konten dan kualitas tinggi kepada pengguna di berbagai perangkat. Yang keempat yaitu Google. Nah, yang seperti kita tahu, kita menggunakan Google dalam kegiatan sehari-hari, baik browsing, mencari informasi, membaca berita, dan lain-lainnya. Dan Google ini berhasil menerapkan strategi teknologi komersialisasi dalam berbagai produk dan layanan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi pencarian yang canggih, Google telah mengkomersialkan mesin pencari yang paling populer di dunia. Mereka juga mengembangkan teknologi seperti Google Maps, Google Translate, dan Google Assistant, yang semuanya telah mengubah cara orang berinteraksi dengan informasi dan teknologi. Penerapan strategi teknologi komersialisasi dapat bervariasi tergantung pada industri dan tujuan bisnis perusahaan tersebut. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan strategi yang paling sesuai dengan konteks bisnis mereka, dengan mengadopsi teknologi yang relevan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai strategi teknologi komersialisasi Industri 4.0 dan Society 5.0? Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thanks for watching. Thank you.